Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Ramda Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1GP254402 pada hari ini Selasa 11 November 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah SD Swasta Islam Al-Hikmah Selat Panjang pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 dengan materi Hak dan Kewajiban di Rumah dan di Sekolah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, Ibu minta satu orang yang memimpin berdoa, tapi Ibu aja ya. Siapa? Silakan pimpin teman-temannya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Ada semua nggak kira-kira hari ini? Hadir? Oke, yang pertama. Aisyah Ayudhya Inara, hadir? Al-Ghifari Bilal Zaidan, Anissa Naila Ramadhani, Asya Talita Saki, Ashifa Aulia, Azaria Rizki Jafia, Azli, Bilqis Ufairah Ramadhani, Dafa Azikra Siregar, Dafa Sodik, Falih Bastian Al-Asfi, Ilham Saputra, Hanif Al-Mair, Asdi Julian, Kaisa, Irana Anindya Rahman, Emra Syikur Rafiq, Muhammad Afiq Soki, Muhammad Arfa Atala, Muhammad Faris Al-Hakim, Muhammad Fikri Maulana, Nabila Khairun Nisa, Naufal Razendra, Nursida Rohma, Rizki Al-Ghifari, Rohimah Sofia. Hadir semua? Alhamdulillah. Nana Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, kayak kurang semangat nih. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Oke, selanjutnya
Ibu minta anak-anak ibu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Undang-Undang Pancasila. Hafal nggak kira-kira semuanya di sini? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. pembelajarannya, tujuan kita akan masuk yang selanjutnya, tujuannya adalah
Yang materi selanjutnya mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya ada juga lagi menjelaskan macam-macam hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Nah, selanjutnya menyimpulkan macam-macam hak dan kewajiban. Oke, itu materi untuk hari ini, untuk sekarang ya. Nah, selanjutnya Ibu kita tepuk semangat. Sekali lagi lah, Ibu pun sampai lupa ya. Tepuk semangat. Materinya sudah Ibu buat. Kita perhatikan di sini. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke, kita masuk pengertian hak. Ada pengertian hak, pasti ada pengertian kewajiban. So, ada contoh anak di rumah. Ada contoh hak anak di sekolah. Ada kewajiban anak di rumah. Ada kewajiban anak di sekolah. Kira-kira ada yang tahu belum apa itu pengertian hak? Ada yang tahu belum kira-kira apa itu pengertian hak? Belum? Oke, lanjut kita perhatikan di sini. Ada pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapat sebagai manusia, baik di rumah, di sekolah, maupun di sekitar kita. Artinya, kita boleh menerima sesuatu yang memang menjadi bagian kita, dan orang lain juga harus menghargai hak tersebut. Jadi, pengertian hak apa? Sesuatu yang berhak kita dapat, sesuatu yang berhak kita dapat sebagai manusia, baik di mana aja, di sekolah, dan di rumah. Habis itu di lingkungan sekolah dan sekitar warga ya. Selanjutnya kewajiban. Oke, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau hak itu yang kita terima, maka kewajiban adalah harus kita kerjakan lebih dahulu supaya kita pantas mendapatkan hak tersebut. Jadi kalau sudah kita melakukan kewajiban, baru kita bisa mendapatkan hak. Oke, terus selanjutnya contoh hak anak di rumah. Oke, ada beberapa di sini contoh hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Anak-anak Ibu dapat perlindungan dari orang tua? Dapat kasih sayang dari orang tua? Oke. Selanjutnya, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Anak-anak Ibu mendapatkan tempat tinggal tidak di rumah sama orang tua? Dapat pakaian tidak? Pakaian baru dapat tidak? Dapat. Nah, itu dapat anak-anak tuh. Selanjutnya, mendapatkan makanan dan minuman bergizi. Di rumah disediakan sama orang tua makanan tidak? Disediakan kan? Ketika pulang sekolah pasti disediakan kan? Disediakan kan? Disediakan? Iya. Selanjutnya, mendapat perawatan saat sakit. Ketika anak Ibu sakit, demam misalnya, kira-kira orang tuanya risau tidak? Risau. Kalau risau orang tuanya pasti dibawa ke rumah sakit, dibawa berobat tidak? Dibawa kan? Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, mendapatkan waktu bermain dan santai. Ada waktu bermain ketika pulang sekolah. Ada waktu bermain tidak? Hari Minggu ada main-main sama teman? Ada kan? Dikasih orang tua nggak waktu bermain? Dikasih. Selanjutnya, menyampaikan pendapat kepada orang tua dengan sopan. Ketika ada suatu anak-anak Ibu ada masalah, ingin menyampaikan pendapat sama orang tuanya, Bunda, Bapak besok mau membeli baju baru, kira-kira boleh tidak ya Bu?
boleh wajib dilihat sama orang tua. Oke? Itu salah satunya. Selanjutnya, contoh kewajiban anak di rumah. Nah, ini ada contoh kewajibannya. Kira-kira anak kelas ibu melakukannya tidak ya di rumah? Oke, yang pertama, membantu orang tua agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Ada membantu orang tua menyapu? Mengepel? Membersihkan tempat tidur? Oke. Selanjutnya, membersihkan rumah sebenarnya kewajiban seluruh anggota. Salah satunya ngepel, nyapu, itu kewajiban seluruh anggota yang ada di rumah. Jadi tidak hanya ibu, tidak hanya ayah yang bekerja di rumah membersihkan rumah, mencuci piring. Anak-anak itu bisa membantu pembelajaran bareng ya. Selanjutnya, melaksanakan aturan keluarga. Oke, aturan keluarga di sini anak-anak ibu misalnya mau izin, bunda, abang mau main ke rumah teman abang, namanya Khalid misalnya. Boleh nggak ya bunda? Boleh nak, silakan. Itu salah satunya. Oke? Buat selanjutnya kita masuk materi hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah. Yang pertama, peserta didik berhak menerima ilmu pengetahuan dari guru. Tentunya sekolah menjadi tempat anak belajar dan mendapatkan pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah, anak berhak memakai alat sekolah, memakai ruang kelas, perpustakaan, fasilitas yang lain, dan sebagainya. Itu salah satunya. Yang selanjutnya, bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Boleh bertanya. Kalau anak-anak ibu tidak paham, boleh bertanya. Ya? Diteruskan dulu. Kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Menggunakan seragam. Yang keempat, menggunakan fasilitas sekolah dengan hati-hati. Berarti menggunakan fasilitas sekolah dengan harus dijaga, dirawat, jangan sampai rusak. Itu salah satunya. Oke, terus selanjutnya ini sudah Ibu jelaskan tentang hak dan kewajiban. Di sini ada Ibu akan ngasih tahu tentang video. Oke, anak-anak Ibu akan menonton video tentang hak dan kewajiban. Oke, silakan diperhatikan. Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Lala, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Ya, marilah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Ya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Musa kan kerjain semuanya. Dan ada yang juga pusat. Enak aja. Kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa kerjanya aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Musa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya pas dibagi 2. Masa Raya cuma dikasih cuci beras 2.000, cuci piring 2.000, bawa sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Lumayan Mbak? Iya, tapi kan banyak kan Musa curang. Oke, biar adil
Iya boleh. Dan nanti hadiahnya kita bagi dua. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pintar. Sama badan Nusa jadi berisi. Kasihan mah, pasti capek banget. Astagfirullah, bener juga Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Lara? Udah. Sudah selesai semua tugasnya? Udah dong. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Jangan jadi deh. Pokoknya semuanya gratis semua. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. Sayang hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Mama berikan? Saya. Bagus sekali, Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya, Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Aku ini lupa mengerjakannya karena Ibu sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari guru. Itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju. Demikian cerita kita hari ini tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Tadi Ibu sudah menampilkan videonya. Sekarang
semuanya silakan keluarkan pensil atau pena untuk ditulis. Nah, nanti misalnya kalau jawabannya langsung oke, buku dan pena. Oke. Sekarang ibu langsung aja dulu ya bertanya. Silakan keluarkan dulu. Yang pertama, video apa? Nanti ibu mau tanyakan. Nanti video apa yang telah ibu tayangkan? Kira-kira tadi video tentang apa yang ibu tayangkan? Oke, video apa yang ibu tayangkan tadi? Tentang apa? Hak dan kewajiban. Rara dan Musa. Siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Tadi ibu sebutkan. Siapa tokohnya tadi? Ada Musa, Rara. Siapa lagi? Umma atau ibu. Oke, selanjutnya. Apa yang dilakukan? Apa yang disampaikan ibu kepada Musa dan Rara? Ibu menyampaikan apa kepada Musa dan Rara? Oke, boleh apa? Oke, betul sekali. Bagus apa? Yang lain ada yang menjawab? Ada? Apa dapat? Oke, mama dijawab tugas rumah dengan ikhlas. Bagus sekali jawabannya. Oke, selanjutnya ada apa yang dilakukan Musa dan Rara di rumah? Apa yang mereka lakukan? Apa saja yang mereka kerjakan? Mencuci piring. Apa? Nyapu. Ini. Ngepel. Ya. Ada apa? Memberi makan kucing. Oke, selanjutnya. Mengapa Musa dan Rara tidak mau dibayar oleh ibu? Apa? Oh iya, dia mau mengikhlaskan. Yang lain? Apa? Iya, Kak. Seharian menyapu membereskan rumah capek. Jadi dia harus belajar di kelas. Selanjutnya, apa kesimpulan yang anak-anak ibu dapat berdasarkan cerita Musa dan Rara? Apa kesimpulannya? Yang lain dulu. Ya, salah satunya. Yang lain ada? Ada nggak kira-kira? Hah? Kesimpulan dari yang didapat berdasarkan banyak hal-hal yang positif dari hak dan kewajiban, membedakan hak dan kewajiban yang dari cerita Musa dan Rara. Selanjutnya, apakah mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan baik? Mereka melakukan dengan baik tidak? Baik? Baik tidak? Kurang semangat? Baik, bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya ibu akan memberi kartu hak. Jadi anak-anak ibu nanti mencontohkan kartu hak ini. Setiap anak akan ibu kasih satu anak satu. Nanti anak-anak ibu akan meletakkannya atau menaruhkannya di sini. Nih, yang mana ya kira-kira hak? Yang mana ya kira-kira kewajiban? Jadi nanti satu orang, misalnya ibu kasih ke Sauki, nanti Sauki maju ke depan, naruh di mana kira-kira di hak kah atau di kewajiban? Oke, ini untuk aksi. Buka satu-satu ya. Ini.
Ya, ada beberapa pasti yang bisa ya. Oke. Udah, berarti ada sebagian sudah Ibu kasih ya. Oke, untuk selanjutnya anak Ibu nanti Ibu minta taruh di sini, meletakkan satu orang satu ke depan. Kira-kira jawabannya atau kebalikan. Oke? Udah siap? Udah dilihat gambarnya kira-kira taruhnya di mana? Udah tahu? Udah tahu jawabannya belum? Belum? Udah? Oke. Oke, yang pertama silakan. Ini taruh di sini aja ya. Yang pertama boleh Sofi. Maju ke depan. Oke, lanjut. Betul tidak? Gambar memakai seragam sekolah kewajiban. Betul? Betul? Betul. Oke, selanjutnya Hasbi. Oke, jajan. Jajan itu H. Oke, selanjutnya Fali. Oke, boleh. Tuh, mendapat kelas yang nyaman. Oke, selanjutnya Fikri. Fikri, boleh ditaruh. Kira-kira benar tidak jawabannya? Dah, betul tidak? Apa yang tadi Fikri taruh? Mendapat kasih sayang orang tua. Ya, boleh. Selanjutnya siapa lagi? Dapat Siregar. Oke, selanjutnya apa? Semangat sekali apa? Oke, selanjutnya Sofia. Oke, mengerjakan PR. Oke, boleh. Selanjutnya Kirana. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Cia. Oke, selanjutnya Kaisa. Oke, menghormati orang tua itu kewajiban. Oke, boleh lanjut. Inada. Makan dan minum. Oke, boleh tuh. Lanjut Nabila. Kira-kira makan dan minum itu hak atau kewajiban? Hah? Makan dan minum. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin akan menjelaskan dari dulu. Kewajiban. Oke, kewajiban sis. Selanjutnya dari Pak Fahrila. Habis Fahri nanti baru Faris. Ini dulu Faris. Fahri dulu. Habis Fahri baru Faris nanti. Oke, betul tidak? Tuh, lanjut Faris. Oke, selanjutnya Nopal. Mendapatkan makanan dan minum. Oke, boleh di rumah ya, mendapatkan hal di rumah. Selanjutnya, Dava Sodik. Oke, boleh. Harus di depan sini nak, di samping sini boleh sedikit nanti tidak apa-apa. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya Harif.
lihat. Oke, lanjut. Action. Lanjut, Roma. Oke, bagus sekali. Untuk sekalinya berikan untuk anak-anak ibu semuanya sangat bagus. Yuk kita tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya. Luar biasa. Udah paham dan mengerti tentang hak dan kewajiban. Oke, untuk selanjutnya ibu minggu kemarin ada yang dulu anak ibu bawa gunting dan membawa lem. Ibu akan memberi kertas LKPD. Oke, kertasnya. Di sini ada kertas LKPD-nya di sini, nak. Nanti ibu akan ngasih kertas satu kayak ini. Nanti anak ibu menggunting. Gambarnya tidak harus semuanya dimasuk, cuma pilihan aja. Oke, gambarnya pilihan saja. Misalnya kira-kira gambar hak di lingkungan rumah yang mana, nanti anak ibu gunting. Udah digunting, anak ibu ditempel di sini. Bisa? Nanti ibu kasih per kelompok. Nah, per kelompoknya ibu kasih satu kelompok satu kertas dan satu kertas ini. Silakan dibagi tugas. Nanti ada yang gunting, ada yang mengelak, dan ada nanti ini kenapa ya kok bisa haknya gambar ini? Ini kenapa ya kok bisa gambar kewajibanku yang ini? Oke, per kelompok nanti berunding sama-sama kelompok. Kira-kira gambar yang cocoknya yang mana? Bisa? Bisa, nak? Mana suaranya nih? Bisa tidak? Oke, semangatlah. Nih gambarnya satu, ada yang gunting. Kertas yang ini, kertasnya yang ini jangan digunting ya. Yang ini aja digunting, gambar-gambarnya aja. Oke, silakan digunting. Runding satu per kelompok. Jangan lupa dirunding satu kelompok yang mana gambar yang cocok. Nih, silakan. Silakan ya, dijawab. Ini kertasnya, ini kertas yang digunting sama-sama. Ini kertas yang digunting. Kira-kira gambar yang cocok yang mana? Oke, bisa? Oke, lanjut. Yang kelompok selanjutnya, ini dia. Ini ada gambar. Silakan digunting. Kira-kira cocoknya yang mana? Apakah hak ataukah kewajiban di rumah maupun di sekolah? Oke, untuk waktunya itu sesuaikan saja nanti ketika semuanya sudah selesai dalam waktu sekitar 20 menit atau 10 menit nanti apa? Ya, yang namanya nggak perlu, nak, yang gambarnya saja. Oke? Oke, boleh digunting, nak? Boleh digunting? Nah, bagi dua, gunting atas, gunting bawah. Oke, nanti ada bagian gunting, ada yang bagian menempelkan, ada yang bagian kira-kira taruh gambarnya di mana? Kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, gitu ya. Bisa kelompok ini, kelompok 4. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 3. Bisa? Ya, itu digunting, nak. Nanti digunting gambarnya. Ini gambarnya digunting, harus sama itu tempel. Ya, apa? Tempelnya kira-kira yang misalnya yang putih. Putihnya ada berapa, nak? Namanya kalau mau taruh tak apa-apa. Kalau tak mau ya sini gambarnya aja. Ya. Oke, selanjutnya di sini bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Oke.
Oke, nanti ada satu perwakilan kelompok ya, diminta presentasi di depan. Perwakilan kelompok saja. Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak paham ya kelompoknya. Ini dibuktikan. Nanti langsung ya. Iya, namanya boleh kalau mau ditempelkan biar lebih mengerti boleh ditempelkan. Tapi kalau ibu mau tadinya nggak usah nggak ditempel kali penting nggak apa-apa, nggak ditempelkan yang lama tuh nggak apa-apa juga. Ya. Ada yang siap belum kira-kira? Belum? Ada yang sudah selesai mengunting dan menempel? Kalau yang sudah selesai boleh ke depan, boleh menjelaskan. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Udah selesai nak? Yang udah selesai aja kelompok 1. Kelompok sini lah dulu. Ibu minta belum selesai nggak apa-apa ya. Untuk contohnya aja. Oke, untuk contohnya nanti maju ke depan menjelaskan aja. Kira-kira gambar ini, gambar membersihkan itu cocoknya gimana? Yang lebih sesuainya hak atau kewajiban ya. Yuk. Dari kelompok 4 kira-kira ada yang menjelaskan?
menjelaskan gambar apa yang cocok. Sini ya, maju. Hasbi sama Arsi. Oke, Hasbi sama siapa? Oke, Hasbi sama Arfa, boleh. Sini maju teman sini. Oke. Ya, sini. Kira-kira menjelaskan yang pertama di situ ada gambar apa? Mana ke depan? Yang lain silahkan memperhatikan kawan yang di depan, nak. Tengok kawannya. Kelompok yang lain silakan perhatikan teman yang sedang maju ke depan. Ya, bisa? Oke. Kalau lihat di lingkungan rumah itu bagaimana? Oke, di sini ada gambar hak di lingkungan rumah. Hak di lingkungan rumah apa di situ? Apa di sini ada gambar anak yang sekolah, bersama teman-teman, berkumpul bermain bersama teman-teman di lingkungan rumah. Oke, selanjutnya hak di lingkungan sekolah ada apa aja tuh, boleh dijelaskan Hasbi? Ada gambar apa aja di situ Hasbi? Oke, anak, boleh diperhatikan ke depan anak. Yang kelompok 3, yang lain di belakang, boleh diperhatikan ke depan. Oke, di situ ada gambar guru sedang menjelaskan belajar saat di sekolah. Itu apa? Itu hak di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang di bawah itu ada gambar yang apa itu? Berseragam. Nah, gambar berseragam itu apa itu? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke, itu ada gambar anak yang berseragam itu kewajiban di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Oke, ya. Yang terakhir apa itu? Oke, menolong teman yang terluka. Kewajiban kita menolong teman yang terluka. Oke. Ya, kelompok 1 sudah tampil. Sekarang kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk kawan-kawannya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Ya, simpan gambar. Dari yang kelompok lain kira-kira ada yang mau menceritakan gambarnya apa aja? Ada? Oke, kelompok 2 boleh maju. Nabila dan Inara. Nabila dan Kirana boleh maju ke depan. Ya, boleh. Nabila dan Kirana. Oke, boleh dijelaskan suara yang kuat sedikit, nak? Oke, boleh suaranya lebih jelas sedikit? Oke, yang lain tidak bersuara, biar kawan yang bersuara. Boleh kuat sedikit, Kirana? Gambar apa? Gambar anak yang sedang belajar. Itu masuk ke dalam kan? Lingkungan. Ambil gambar yang selanjutnya. Ada? Iya, itu gambar apa? Kira-kira cocok hak atau kewajiban? Oke, betul, lanjut. Yang selanjutnya. Oke, mencemaskan bimbingan orang tua. Itu termasuk hak atau kewajiban? Oke, lanjut. Yang lain boleh diperhatikan. Oke, betul. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mewakili di depan. Kelompok yang lain sudah selesai belum? Belum? Siap-siap. Yang berapa siapnya aja lah, tak apa-apa. Yang penting maju. Yuk. Ada lagi yang mau maju nggak? Ada lagi nggak? Antara 3 dan 4. Hah? Kira-kira apa? Boleh Nopal, maju Pak. Nopal dan Dapa Sodi, boleh. Azel, lagi ngapain Azel? Oke, boleh diperhatikan ke depan nanti siapa yang maju Azel ya? Ya, Azel
Kira-kira anak ibu ada yang mau bertanya hak dan kewajiban itu yang tadi masih ada yang mau bertanya? Apa? Kalau ada yang kewajiban, bagaimana kalau misalnya itu Sopan santun itu termasuk hak atau kewajiban? Oke, ada yang tahu tidak kira-kira sopan santun itu termasuk hak atau kewajiban? Ada yang tahu angkat tangan?
Untuk pelajaran selanjutnya yaitu manfaat hak dan kewajiban di segi manfaat dan kewajiban di lingkungan warga. Oke, di lingkungan warga. Oke, baik anak-anak ibu. Untuk pelajaran selanjutnya anak ibu silakan membaca bukunya dulu terlebih dahulu di rumah.